Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Pak Hanif. Salam sejahtera, saudara-saudara semua, sebangsa setanah air, dimanapun berada. Di depan kita ini, kita sangat beruntung adalah berjumpa dengan seorang negarawan. Nah, kalau saya itu ya pakar negarawan Indonesia. Jadi kalau saya kata inilah adalah mutiara bangsa. Jadi saya perkenalkan beliau yang ada di hadapan kita ini adalah betul-betul luar biasa. Beliau ini sudah memimpin apa ya, kalau dikatakan tidak langsung, tetapi mempengaruhi perjalanan Republik Indonesia karena kepakaran beliau itu. Kita mulai saja lah, sebetulnya beliau itu dari biasa-biasa saja. Beliau itu asalnya orang biasa-biasa saja. Dimulai ya, walaupun lahirnya itu tahun 59-an, tahun 50 Februari ya. Wah, tapi otaknya itu melebihi yang sejajar, luar biasa. Dimulai dari sekolahnya yang ya SD, terus sanawiyah, terus SPG. Lulus SPG itu langsung ngajar SD. Setelah itu tahun berikutnya itu sambil ngajar SMP, ngajar sanawiyah, ngajar aliyah. Itu kan luar biasa. Terus tahun 87 itu beliau itu sudah menerbitkan buku-buku yang wah, mulai dari buku keagamaan, bahasa Indonesia, diterbitkan di Erlangga, ya, yang banyak Erlangga. Terus yang berikutnya langsung di dalam karirnya ini yang sebetulnya yang perlu saudara-saudara ketahui ya. Kalau apa, jangan mengira, wah ini kamu dari Demak, waduh, itu apa SPG, wah, biyen itu ya dulu. Itu kalau sudah dibilang SPG itu apa itu? Kelas 2. Kelas 2. Jadi mohon maaf bahwa ya jelek-jelek. Bukan jelek, beliau itu luar biasa kalau saya katakan. Dulu orang menganggap itu kurang terpandang. Beliau ini adalah, kalau diurut, saya ini juga guru SPG. Gitu, Pak. Saya guru SPG tahun 75. Pak Hanif itu lulus tahun 80. Berarti saya itu paling tidak mengajar teman-temannya Pak Hanif itu, atasan dari Pak Hanif, temannya itu sudah 5 tahun. Gitu. Ya, saya berbangga Pak Hanif. Saya itu berbangga bahwa mantan murid saya itu menjadi pemimpin bangsa ini. Memimpin bangsa, mengarahkan. Gimana sih? Jadi seperti ini, tapi ya sudahlah. Saya melanjutkan jadi Pak Hanif tadi itu luar biasanya, tapi sampai karya-karya bukunya. Dari buku SD Bahasa Indonesia, sampai ke Bahasa Indonesia lagi, diterbitkan Erlangga terus sampai tahun 2000-an. Tahun 2004 sudah bergerak ke daerah yang lebih luas lagi. Karya-karya beliau itu digunakan, dicetak di Erlangga dan terus di Gramedia. Nah, ya, ya, dan ini kalau saya keliru dibetulkan Pak Hanif ya. Beliau itu terus akhirnya kan melanjutkan dari SPG itu terus ke UT, Pak ya, Universitas Terbuka. Iya, ke UT. Nah, alhamdulillah. Sambil ngajar, ya benar kan? Sambil ngajar, kuliah. Nah ini saya juga promosi UT. Saya orang UT ya. Podo UT itu, Pak. Jadi kita sama-sama orang UT ya. Saya memang sudah mengambil pensiun dini ya. Kenapa ya? Saya punya kewajiban di Amerika. Jadi saya itu pegawai federal, Pak. Jujur aja sekarang saya beritahu, saya itu pegawai federal Amerika Serikat sejak tahun 95. Tapi sudah bekerja tahun 94, Pak. Jadi sudah bekerja, tapi dibayar resminya itu 95. Jadi sebetulnya saya itu punya license. Istri dan anak-anak saya tidak perlu pulang ke Indonesia. Oh, luar biasa juga ini. Ya, kalau saya ya kan saya ini beruntung gitu loh, Pak. Hidup saya ini serba beruntung. Kalau Pak Hanif bukan beruntung, tapi memang pintar. Jadi kembali lagi, Pak Hanif itu sambil bekerja.
Bayangkan, ngajar SD memang cuma 1 tahun. Kemudian tahun keduanya itu sudah SMP, Sanawiyah, aliyah lagi. Loh, Iya. baru tahun kedua itu sudah mengajar tingkat setinggi. Aliyah itu kan ya saya anggap SMA. SMA ya. Nah, saya itu sudah bangga juga bahwa tamatan aliyah itu banyak yang keluar negeri, Pak. Jadi dulu kalau 4 Pondok Pinang Jakarta itu murid-murid ya karena saya kan konsultan ya. Saya ini ya orang UT itu kan seringkali karena kepakarannya atau dipandang ya kan. Mungkin kalau saya ini dipandang gitu ya. Ini dokter dari PhD dari Amerika ini paling nggak bisa membantu pendidikan. Saya itu konsultan MAN 4 Pondok Pinang Jakarta. Jadi sejak saya datang itu kira-kira tahun 2003 saya memulai. Nah, saya memberitahu kepada kepala sekolah, Bapak ingin sekolahnya yang terbaik. Mau. Nah, kalau mau, Bapak kalau saya usul jangan ditawar. Nah, itulah. Oh gitu. Oh ya sudah, usulnya apa saja. Tapi ini reformasi besar-besaran. Reformasi besar-besaran. Masuk kepada kepala sekolah, guru-guru, tata usaha, murid-murid. Itu semua sistemnya ini harus dirubah. Mindset. Seperti yang Pak Hanif sering katakan. Gimana sih bangsa kita ini? Bagaimana bangsa kita ini? Ya kita ini ikut mana gitu. Kadang-kadang kita itu mau jiplak sana, jiplak sini, dikirain sudah pas dengan bangsa kita. Kan gitu. Ternyata kita ini ngopi sana, ngopi sini, sak ngopi-ngopinya. Akhirnya ya inilah apa yang terjadi. Bangsa kita ya Pak Hanif, ini sudah 76 tahun merdeka. Betul. Ya. Saya balik lagi kepada kepakaran beliau ini. Jadi beliau ini setelah ya tahun 2096 ya Pak bergabung dengan UT Pak ya. Benar? 92. 92. Berarti Pak Hanif dengan saya itu bergabungnya dengan UT cuma selisih 1 tahun. Loh, ini guru dengan murid hampir bersamaan. Ya bedanya saya masih ngajar di SPG, gitu loh. Ngajar di SPG tahun 90 itu diundang oleh Pak Setiadi. Jadi saya itu nggak ngelamar juga, Pak. Saya nggak ngelamar. Jadi kayaknya yang sukses-sukses dari luar negeri itu, saya sukses di Houston, membawa teman-teman 33 lulus semua. Saya ditarik ke UT mulai September tahun 90. Terjadilah tarik ulur antara dulu kan namanya Dikbud Pak ya. Ya. Departemen P&K. Iya P&K itu antara Kanwil. Loh. Gimana ini Pak Surahman ini? Tahu-tahu kok sudah diminta UT. Ya saya ngelobi dengan Kanwil. Pak. Saya ini yang nyekolahkan saya siapa nih Pak? Jadi saya itu diskusi gitu. Mari kita berjiwa terbuka Pak. Saya jenisnya kan orang akademik. Ya. Disekolahkan Republik Indonesia. Terus saya kembali lagi. Setelah saya kembali ini bekerja untuk Republik atau bekerja untuk daerah atau bekerja Nah itu barulah diskusinya mengerti. Oh iya benar juga ya yang nyekolahkan pemerintah pusat ya kan. Biaya pemerintah pusat sudah mahal-mahal dari British Council ke Houston. Terus itu akhirnya dari Houston diminta ke pusat. Gimana? Kalau begitu, saya minta tolong juga Pak Surahman menatar Jawa Timur dulu, baru ke UT. Jadi saya 3 bulan, Pak. Saya 3 bulan menatar sebanyak 252 jam. Ngajar. Edan. Jadi ini wong Jawa edan gitu. Ini kacar. Ini 3 gelombang. Jadi dulu tutor PGSD, tutor IPA, tingkat Jawa Timur. Jadi saya itu dianggap tutor intinya, tutor pusatnya ya. Ya saya menatap di daerah. Nah, setelah itu saya terus ke UT itu Pak. Itu bulan Februari saya ke UT. Terus ya dengan jenengan ya selisih setahun lah pola. Kajak sidik tapi kita ternyata sudah bersahabat sejak di Jabon Mekar. Saudara-saudara semua, saudara-saudara balik lagi. Pak Hanif ini, beliau ada Profesor Dr. Haji Hanif Nurholis MSc.
Jadi keprofesoran beliau ini memang sudah harus diakui dunia. Kalau saya harus diakui karena memang kalau di Indonesia untuk seperti beliau ini jari tangan saya 5 ini ya mungkin nggak nyampe. Jadi misalnya saja nomor satunya Profesor Dr. Haji Hanif Nurholis. Nomor 2 siapa? Ada sama. Tapi nggak banyak. Maksud saya yang mempunyai kualitas dalam seakar-akarnya dan ilmiah. Banyak yang merasa pakar, tetapi bukunya dari itu ke itu saja. Belum membandingkan Indonesia dengan Eropa, dengan Amerika, dengan Australia, dengan Malaysia, dengan kita itu kan sudah negara yang sebetulnya 76 tahun ini kalau tidak diarahkan dengan benar, kita negara apa? Oh, negara Kesatuan Republik Indonesia. Pirang tahun. Cara Jawanya pirang tahun. 76 tahun. Luar biasa. Alhamdulillah. Kita masih bisa mempertahankan ini NKRI. Tapi kalau kita merasa ini kita itu merdeka, bener nggak? Kita ini merdeka. Itu yang lulusan SD berapa persen, Pak Hanif? Lulusan SD 60%. Lalu, kalau saya bilang itu luar biasa, ini luar biasa gobloknya. Jadi dalam 76 tahun. 76 tahun kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Lah kok ini bahasa apa nih? Ini sampai rakyat Indonesia yang kita kibarkan ini di belakang saya ini, saya bawa kemana-mana, saya bangga dengan Republik karena saya sekolah di Republik, Pak. Saya dibawa beasiswa Republik, ya. Bareng aku ngambil S3, dilirik ambek Profesor Amerika kok dadi profesor, kan ngono. Saya jadi profesor, ya wong kerja 2 jam dibayar 40 jam, siapa yang menolak sih, Pak? Jadi saya ini diakui, Bapak ngomong 30 menit kok penelitian 30 tahun. Jadi itu yang dianggap luar biasa, langsung dilaporkan ke federal, makanya saya langsung diberi surat-surat, istri dan anak-anak di-lock di Amerika. Jadi, saya istri dan anak-anak di-lock, tapi saya bilang, kamu nggak bisa nge-lock saya. Kalau saya itu orang Amerika, kamu tidak boleh memegang orang Amerika, tetap di Amerika. Orang Amerika itu bisa ke seluruh dunia. Nah, tenang kan Pak saya mau balik ke Indonesia paling nggak 14 tahun. Ya kan? Jadi 2001 sampai 2015. Jadi saya kenapa? Saya tidak bisa meninggalkan Indonesia. Yang membesarkan Indonesia, membesarkan saya bisa sampai begini. Bisa ke British Council, bisa ke University of Houston, bisa ke University of Iowa. Itu kelas elit. Kelas elit. Negara mana orang bisa kuliah dengan harga sangat mahal? Kalau enggak, ya saya beruntung dibiayai Republik Indonesia, walaupun itu utangan. Jadi saya punya hutang budi seumur hidup. Saya tidak akan pernah tersaurkan. Kalau bahasa Jawanya itu tidak pernah lunas. Karena itu ini podcast ini, Pak Prof. Hanif. Podcast ini adalah salah satu atau sedikit saja terima kasih saya kepada Republik Indonesia. Nah, ini. Jadi Profesor Hanif inilah yang saya anggap sampai beliau ini adalah sekarang ini anggota PGRI di Demak tahun 1980 pertama jadi guru kan gitu. Tapi beliau itu Ketua Umum Asosiasi Ilmu Administrasi Negara. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau konsultasi soal administrasi negara Republik Indonesia itu sudah benar atau enggak, akarnya ada di depan. Akarnya di depan. Jadi beliau itu kalau melihat administrasi negara, bukan hanya negara yang ada di Republik saja, hampir semua negara itu dibaca. Gimana di Inggris, gimana di Perancis, gimana di Jerman, gimana di Rusia, gimana di Amerika. Dan yang bilang Amerika, saya sudah berkali-kali juga, ini Pak Hanif ini saudara saya, chattingan, gimana itu di Amerika? Amerika itu memang dulu lahirnya, itu orang dari UK, United Kingdom, dulunya kan ada 3 negara bagian, itu dulu kan istilahnya koloni. Nah koloni itu memerdekakan diri dari Inggris.
Itulah dulu asal-usulnya Amerika itu. Asal-usulnya Amerika 13. 13. Iya, 13. Tapi di dalam perkembangannya Amerika itu memang pinter juga. Merembet dikit. Di antaranya yang lebih pinter lagi, Pak. Itu membeli tanahnya Perancis. Jadi sepertiga Amerika Serikat yang 50 negara bagian, sepertiganya itu beli dari Perancis. Itu mulai dari New Orleans sampai Texas, Arkansas, terus naik lagi Colorado, terus ke atas. Kalau bilang ke atas itu ke utara, dalam peta itu ke atas. Itu sampai di Washington. Jadi kalau kita sampai di Washington, bukan Washington DC, Washington State, itu dulu itu beli dari Perancis. Murah. Ya, itulah balik kepada sekarang ini NKRI ini adalah luasnya itu sama dengan Eropa. Luasnya NKRI itu sama dengan Amerika Serikat. Cuma bedanya Amerika Serikat itu benua. Daratan. Indonesia itu lautan dengan 17.000 sekian pulau. Begitu luasnya. Nah, lalu kalau uangnya nggak cukup, Pak, untuk beli kapal perang gimana? Untuk kapal lautnya mana? Monitornya gimana? Kasihan bangsa kita. Ya nih, beliau ini balik lagi Profesor Hanif ini ada juga Asosiasi Ahli Kebijakan Publik di Indonesia. Anggota Dewan Pakar, namanya anggota, tapi Dewan Pakarnya ini, beliau ini kalau jadi dimintai itu gimana urusan ini, gimana sih keadaan itu di KPK itu yang 52 orang itu diberhentikan, gimana menurut hukum, gimana, nah, beliau itu pakarnya, tempatnya bertanya beliau itu, karena memang ahli itu bukan ahli. Kalau bukan soal titelnya yang profesor saja, kalau saya itu bukan keprofesoran, memang profesor beneran. Jika bukan, kalau banyak profesor, kalau mengajukan dengan kepangkatan itu ajek gitu, terus ada link-link yang pas gitu, memang cepat jadi profesor. Tapi cepat profesor ternyata tidak menginternasional, tidak membawa negara publik ini, nah itu kurang bagus. Tapi ya itulah. Jadi beliau ini, waduh, sahabatnya. Beliau ini, waduh, Menko PMK. PMK itu singkatan apa, Pak? Ini kan ada Profesor Dr. Muhadjir Effendi. PMK itu adalah pembangunan manusia dan kebudayaan. Oh, oke. Luar biasa. Ini kalau nggak salah, Pak, Menteri Pendidikan yang dulu. Ya. Oh ya. Oke. Sebelum Nadiem ini. Iya, sebelum si Mas Nadiem. Mas Nadiem. Sebelum Mas Nadiem ya. Jadi panggilannya yang keren kan Mas Nadiem. Ya. Betul. Profesor Hanif ini, waduh, juga adalah sahabat dekatnya dari Jenderal Purnawirawan Muldoko, Ketua Kantor Presiden. Wah, ini kalau dekat dengan Pak Hanif, saya juga suka. Suatu ketika saya juga bisa nggak Pak Muldoko, kita ini podcast. Nah, kalau nggak nanti ya kita kan mau membanding-bandingkan Pak Muldoko. Masa 76 tahun kita ini masih begini Pak Muldoko. Masa kita arahnya, kita kan harus netral ya, ke sana boleh, ke sini boleh. Jadi kita jangan terjebak bla 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 gitulah. Jadi ini arah negara kemana. Kemudian Pak Profesor Hanif ini juga adalah ini ketua MPA, sahabat dekatnya ketua MPR. Makanya buku beliau itu yang diterbitkan dari Universitas Terbuka dan kerjasama dengan MPR itu yang ada hubungannya dengan pemerintahan desa dan lain-lain itu. Judulnya panjang itu. Yang lebih saya bangga lagi, Pak Hanif itu juga dekat dengan orang nomor 1 DKI. Saya kagum dengan orang nomor 1 DKI itu. Kagum itu bukan soal karena, tapi ke soal apa ya? Kalau saya ini sulit saya mendapatkan orang yang seperti Bapak Anies Baswedan.
PhD beliau memang dari Amerika Serikat, Pak. Kita satu guru satu ilmu, Pak. Satu guru satu ilmu. Jadi biasanya, Pak, ya biasanya yang sudah berada di Amerika, mereka itu menyaksikan di depan matanya sendiri. Di Amerika itu tidak bisa membedakan. Sara itu nggak ada sama sekali. Ya, ya. Untuk memilih dosen, memilih dekan, Pak. Nggak usah memilih rektor, memilih dekan saja belum pernah dalam sejarah ini kampus saya. Saya bangga dengan kampus saya, University of Iowa, College of Education. Saya masih akrab, saya sering datang. Saya datang itu bukan karena sahabat saja, karena volunteer saja. Ini Pak, belum pernah itu dekan baru itu dari wakil dekannya. Atau dosen setempat. Ini membuktikan bahwa itu didapatkan dari negara lain, negara bagian yang lain. Kalau kita ingin untuk mencari dekan di FISIP ya, dekan FISIP, FH, SIP ya sekarang ya, Fakultas Hukum, Sosial dan Ilmu Politik. UT susah saya buka. Waduh, itu kalau melihat contoh yang di Amerika itu sulit Pak, mencari dekannya dari dosennya sendiri itu sulit. Mesti adu kompetensi. Iya, adu kompetensi. Ya, inilah saya baru mengomentari mengapa podcast ini saya buat panjang. Karena saya lebih suka mau mempromosikan. Nah, mempromosikan ini loh, kita punya aset nasional. Ini berlian kita. Ya di depan kita ini Profesor Dr. Hanif ini adalah berliannya Indonesia yang menurut saya berusaha objektif, Pak Hanif ya. Saya berusaha objektif bahwa sampai sekarang ini apa yang dituliskan Pak Hanif tidak mencari muka. Kalau menulis itu tidak mencari muka. Waduh, ini atasan saya begini, saya supaya begini supaya senang. Tidak. Tapi melihat bagaimana sih Republik Indonesia itu lebih baik. Bagaimana sih bangsa kita itu lebih bagus. Ini balik lagi, Pak Hanif, ini kan masalah pemerintahan desa, Pak Hanif. Ya. Boleh kita mulai, Pak Hanif? Saya serahkan. Monggo. Ya, silakan Pak Hanif. Silakan. Oh ya. Santai saja. Santai, ya. Jadi bicara tentang pemerintahan desa ini memang satu model-model yang banyak, kalau bahasa ilmiahnya itu illogic. Illogic itu bahasa Madura konyol, Pak. Kalau bahasa Melayu itu pandir. Oh iya. Kalau bahasa Rocky Gerung itu adalah dungu. Yang benar dungu pikir. Dungu pikir itu illogic. Illogic itu maksudnya lawan kata dari logic. Logic itu maksudnya coherence, konsisten. Koheren dan konsisten dengan apanya, dengan datanya, dengan konsepnya, dengan teorinya, dengan filsafatnya, dengan sejarahnya. Nah, kalau itu semua koheren dan konsisten, nah itu dikatakan logik. Tetapi kalau tidak koheren dan konsisten, nah itu illogic atau konyol atau pandir atau dungu pikir. Memang Pak Hanif ini suka menggunakan bahasa yang lugas. Saya mengikuti di Facebook-nya, saya ngikuti ini. Aduh, jangan gitu Prof. Masa kita dibilang pandir, padahal ya kalimat seperti ini sekedar yang menyindir. Jadi teman-teman, saudara-saudara, jangan mudah tersinggung lah ya. Jadi kita ini, bangsa kita ini dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh ya. Kalau kita urut ya dari barat ya, dari barat. Dari barat itu kan Aceh, terus ada Sumatera Utara. Ya kan, Sumatera Utara, terus ada Jambi, ada Riau, ada Minang, ya kan. Terus yang Minang itu kalau nggak salah terus ada Bengkulu, terus ada Palembang, ada Lampung, terus nyebrang ke Pulau Jawa itu ada Banten, terus ada DKI, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah,
ada apa itu Jogja ya Pak ya, Jogja dan Jogja, Kudus. ya Jogja. Ya, Keraton Ya, ya, Jogja. ya. Jadi itu adalah keraton, tetap keraton kita menghargai. Jadi itu bentuk-bentuk Ya, ya. daripada apa local government ya Pak ya. Local Ya. government. Jadi dulu itu bangsa kita kalau terus kita kembangkan Jawa Timur sampai Bali, ada Nusa Tenggara Timur, terus ada Timur, kok ada Timur Barat, Timur Timur. Itu dulu Timur itu kan satu pulau Pak, rambutnya sama, rambutnya sama. Kita ini cuma apes saja. Yang Timur Barat itu dijajah Belanda, yang Timur Timur dijajah Portugis. Loh, kan apes. Iya, iya. Mestinya itu satu bangsa, satu negara. Jadi kalau tempo hari itu apakah istilah aneksasi itu nggak sah dan lainnya, sudahlah. Bagian dari sejarah, kita nggak usah membicarakan itu. Tapi kalau saya berpikir, saya pribadi, Timor Leste saudara saya. Karena saya berpikirnya asal usulnya sebelum dijajah Portugis, sebelum kita dijajah Belanda, pulau itu satu kelompok. Iya, iya. Jadi cara berpikir saya selalu begitu. Nah, kita kalau lebih luas lagi, kita ini semuanya anak Adam dan Hawa. Anak Adam dan Hawa. Oh, kita seluruh dunia itu bersaudara. Nah, sekarang ini ada negara, ya nggak apa-apa lah. Memang makin supaya terbentuknya negara, apanya negara, sampai desa, terbentuknya bahasa. Itu kalau dianalisis itu luar biasa yang menyebabkan ini. Dan inilah Pak Hanif, saya suka sekali dengan demikian kita mengaku perbedaan, tapi tolong jangan mudah tersinggung. Jadi kalau dikatakan istilah bahasa pandir, kok jangan gitu Prof. Masa kami dibilang pandir? Bukan pandir. Pandir itu apa? terjemahan dari illogic, terjemahan dari illogis. Nah, kan kalau orang Indonesia kan nggak ngerti itu. Illogis itu maksudnya apa kan gitu kan. Nah, orang Indonesia itu sudah punya terjemahannya itu. Ya, gitu. Lah kalau orang-orang yang biasa dengan membaca buku-buku logika ya ngerti illogic itu apa. Tetapi kalau orang-orang Indonesia ini kan nggak ngerti. Nah, saya memberikan ya istilah yang bisa dimengerti itu aja sebetulnya. Nah, hanya dipahami ya, pandir itu dipahami itu adalah orang goblok loh. Enggak, saya katakan pandir dalam konteks saya itu adalah terjemahan dari illogis. Illogik dari kata logik ya, lawannya itu illogis. Logis itu artinya itu coherence, konsisten. Illogic itu adalah berpikir yang tidak koheren, yang tidak konsisten dengan datanya, dengan filsafatnya, dengan konsepnya, dengan teorinya, dengan hukum alamnya. Nah, itu namanya adalah berpikir yang illogis. Jadi kalau ada orang misalnya ya naik sepeda motor gitu. Naik sepeda motor itu dibonceng sama istrinya, sama anaknya 2, itu kemudian ditangkap polisi. Si orang itu jawab, "Bapak kok menangkap saya, ada apa?" Loh, Bapak ini melanggar peraturan. Karena peraturan itu hanya membolehkan sepeda motor itu dinaiki hanya 2 orang. Bapak ini bagaimana? Ya, kalau saya naiki 2 orang itu nggak cukup Pak. Ya, jadi sepeda motor saya itu ya itu hanya anak saya itu adalah 4. Ya, jadi bapak itu kok menyuruh saya itu naiki 2 lah, yang 3 itu suruh naik apa kayak gitu. Itu adalah satu berpikir yang ilogik. Ya, ada lagi misalnya ya. Saya begini, ada orang sopir sopir taksi membawa penumpang. Nah, kemudian
Terus dia itu memasuki jalan yang ada tanda taksi dikasih coret merah itu. Nggak boleh Dia masuk. nggak boleh masuk. Kemudian sampai sana ada polisi. Ditangkap. Dia tanya, kok Bapak menangkap saya? Loh, Bapak kan melanggar. Sini nggak boleh masuk. Nggak ada larangan, Pak. Ayo kita cek bersama-sama, gitu kan. Nah, kemudian tunjukin polisinya. Si supirnya bilang, loh Bapak, yang dilarang itu kan taksi kosong. Taksi saya kan ada penumpangnya. Jadi menerjemahkan aturan itu ya cari menangnya sendiri kan gitu. Jadi supaya bebas dari hukum dicari dalih. Loh, taksi kosong ya nggak boleh. Mana ada tulisan taksi itu kosong maupun berisi mestinya kan berlaku. Iya, tapi gambarnya itu kan taksi kosong. Sementara taksinya dia ada penumpangnya. Lah, orang berpikir seperti itu dalam ilmu logika disebut itu illogic kan gitu. Nah, bahasa Jawa itu sudah ada terjemahan itu. Itu orang konyol itu. Lah kalau orang Melayu dikatakan itu orang pandir. Bahasa Melayunya itu orang pandir. Nah, kalau Rocky Gerung itu mengatakan itu orang dungu. Dungu bukan dungu pikir, dungu goblok bukan, tapi dungu pikir, yang illogic itu loh. Iya. Ya, lah desa itu banyak illogicnya. Ya. Contoh misalnya ya, di dalam undang-undang desa itu dikatakan bahwa desa itu adalah gabungan dari self-governing community digabung dengan namanya local self-government. Nah, dua-duanya itu tidak konsisten, tidak koheren dengan konsep apa itu adalah self-governing community maupun dengan local self-government. Karena yang namanya self-governing community itu secara konseptual itu adalah sebuah komunitas. Nah, kemudian kalau yang namanya local self-governing itu adalah daerah otonom dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris ya itu local self-government itu adalah satu badan hukum komunitas. Dalam bahasa Inggris namanya adalah legal community. Dalam bahasa Belanda namanya Reggemeenschap gitu loh. Nah, desa itu dua-duanya bukan. Tetapi oleh kekuasaan yang bukan oleh kekuasaan jadi para penguasa pembuat undang-undang itu yaitu DPR dan negara yaitu pemerintah presiden itu membuat konsep yang illogic itu, yang konyol itu, yang pandir itu, yang dungu pikir itu. Yang dia menyebut bahwa Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu adalah gabungan dari self-governing community dan local self-government. Nah, ini kan konyol lagi kan? Konyol di sini dalam arti illogic, ya. Yaitu tidak konsisten dengan konsepnya karena konsep namanya self-governing community itu ngomong komunitas. Komunitas itu nggak ada atur negara. Jadi kalau ada orang Madura satu kampung itu namanya komunitas. Kemudian dia bikin acara tahlilan bersama itu negara nggak ngatur.